al-hadisus salasun. Utawi hadis yang nomor 30. Iku an Amir bin Rabi'ah. Kacrita saking Amir bin Rabi'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane hadis annahu. Temen setune Kanjeng Nabi kala itu dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh. Iza mata ing dalem are kalane mati sapa al abdu kawula. Wallahu ya'lamu minhu syarron. Utawi Allah ya'lamu udaneni sinten Allah minhu saking al abdu syarron ing kealanan. Kalau ada seorang hamba yang meninggal dunia, mati. Dan Allah itu tahu bahwa seorang abd itu tahu kejelekan dari seorang abd itu, seorang hamba itu. Wa qala nasu khairan, dan manusia itu mengatakan baik kalau ada seorang hamba mati dan Allah mengetahui kejelekan dari atau keburukan dari si mayit ini. Lalu manusia yang hadir mengatakan baik, bukan jelek. Yaqulu mongko dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala lil malaikati maring pira-pira malaikat dawuh ngaten. Isyhadu naksena sira kabeh qad qabiltu temen nerima sapa ingsun syahadata ibadi ing penyaksiane hamba-hambaku ala abdi ing atase hambaku wa ghafartu lan ngepura sapa ingsun li abdi maring hambaku ma ilmi serta ning ngertiku bihi kelawan abd al khair al khabara ing ma ilmi sertane uli ngerti ingsun bihi kelawan abd iku rupane ngerti asyar. Ini malah lebih konkret lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan yaqulullahu ta'ala lil malaikati ishhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu wa ghafartu li abdi ma ilmi. Kata Rasulullah, ketika seorang hamba itu meninggal dunia, mati, dan Allah mengetahui kejelekan orang tersebut, si mayit, dan manusia yang ada di situ menyaksikan kebaikan, mengatakan bahwa si mayit adalah mayit yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, isyhadu qad qabiltu syahadata ibadi. Saksikanlah bahwa saya telah menerima penyaksian hamba-hambaku atas hambaku yang meninggal dunia. Dan saya mengampuni hambaku yang meninggal dunia meskipun saya mengetahui bahwa dia adalah mayit yang buruk, mayit yang tidak baik. Nah, ini lebih jelas lagi seandainya ini namanya isyhad. Jadi kalau ada mayit itu oleh fuqaha dijelaskan, disunnahkan hendaknya kita ketika sebelum mengkuburkan mayit itu ada penyaksian dari yang hadir. Apakah ini mayit yang baik? Apa mayit yang jelek? Baik. Apakah di dunia ini selama hidupnya ini sama tetangga baik? Baik. Sama keluarganya baik misalnya. Nah, ini namanya penyaksian. Lah ini sangat bermanfaat, sangat dianjurkan oleh kita untuk menyaksikan bahwa si mayit adalah orang baik. Maka meskipun mayit itu adalah mayit yang tidak baik, maka kata Allah kepada para malaikat, isyhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma ilmi bih. Walaupun saya mengetahui bahwa dia itu, si mayit itu adalah mayit yang tidak baik, tetap saya ampuni, saya terima penyaksian daripada hamba-hambaku.
Ini salah satu juga keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Banyak sekali keringanan-keringanan. Sampai-sampai sebelum masuk kubur, sebelum masuk pemakaman saja juga dikasih kesempatan orang yang ada di sekitarnya agar mendoakan dan menyaksikan bahwa mayit itu adalah mayit yang baik. Kalau menyaksikan bahwa mayit itu mayit yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima penyaksiannya dan mengampuni si mayit itu walaupun Allah sendiri tahu bahwa mayit itu bukan mayit yang baik. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kesempatan emas bagi kita semuanya untuk menyaksikan mayit sebelum disemayamkan, sebelum dikuburkan. Sehubungan dengan hadis ini kemudian ada cerita dahulu pada zaman awal-awal ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini penipu, seorang penipu lah. Karena penipu ya dinamakan penipu. Lalu masyarakat tatkala itu mengatakan fulanun teror, fulanun teror. Orang ini disebutkan orang ini adalah fulan teror. Ya, orang ngapusi, awas hati-hati. Nah, ini fulan ini penipu. Penuh dengan tipu muslihat. Suatu saat seorang penipu ini kemudian masuk pasar. Setelah masuk pasar kemudian menipu banyak manusia di pasar. Wa ya'khudzu rajulan min ahli rastaq. Kemudian mengambil atau mengajak salah satu seorang laki-laki dari perkampungan Rostaq. Kemudian menyalaminya dan bersalaman dengannya. Anta sadiqu abi, namanya penipu ini. Tahu-tahu ada laki-laki kemudian dipegang, diajak salaman, diulugi salam, assalamualaikum, kemudian salaman, kemudian dia mengatakan, loh kau saudara teman-temannya bapakku, wa uridu an udhifakal yaum. Kalau kau temannya bapakku, saya ingin kau menjadi tamuku hari ini. Lalu seorang laki-laki itu yang ditemuin tadi mengucap, loh saya nggak kenal kamu. La a'rifuka, saya nggak kenal kamu, nggak tahu kamu. Wala a'rifu walidaka, dan saya tidak tahu orang tuamu siapa. Yang namanya penipu ya. Tahu-tahu ketemu di pasar, disalamin, diajak salaman, ya, bersalaman, kemudian mengatakan, kau temannya bapakku. Saya ingin kau menjadi tamuku hari ini. Maka dijawab oleh orang yang ditemui di pasar itu, saya tidak mengenalmu, saya juga tidak mengenal bapakmu. Wa kana yaqulu at-tarrar. Teror itu kayak apa? Ya kayak maling apa sih? Copet lah ya, kayak barang ngambil barangnya orang itu, pasar itu. Dan orang laki-laki itu menjawab, oh kamu itu kutil ini. Nah, kalau bahasa Jawa itu apa namanya? Copet ini, suka mengambil banyak barangnya orang. Qad kunta sadiqa abi fala'allaka nasita, mana nasitu? Ya, kata Terus itu, kamu betul-betul temannya bapakku. Mungkin kamu lupa kali.
kata si Torror itu. Wa manasi itu kalau saya tidak tahu, tidak lupa, kau mungkin lupa, kamu betul-betul temannya bapakku, mungkin kau lupa. Karena kau bapakku, maka saya ingin kau menjadi tamuku lillahi ta'ala. Ingin ditamoni lah istilahnya, ingin menjadi tamu. Saat itu wa kana yadkhulu hanutar rawas. Seorang laki-laki itu yang ditemui di jalan itu masuk hanutar rawas. Hanut itu toko ya, toko. Rawas itu ya yang jualan kepala itu. Wa kana yashtari ras. Dagangan kambing, dagangan itu namanya hanutar rawas. Dan dia membeli kambing. Wal khubus membeli roti di situ. Membeli roti. Nah, setelah itu wal at'imah membeli roti, membeli makanan ya kayaknya mau ini supaya di tamunya itu yang ditemuin di pasar itu supaya mau datang bertamu di rumahnya. Tapi dia penipu ini. Dan tatkala itu kebiasaan di daerah situ, Rostak itu, di daerah Rostak itu, kebiasaan di daerah situ itu seseorang tidak akan apa, tidak membeli sesuatu dengan sesuatu dengan harga kecuali setelah makan. Kalau sudah makan baru dikasih harganya. Ini adat dulu di daerah situ itu. Jadi orang kalau beli, kalau belum dimakan ya belum dibayar. Kalau setelah dimakan baru bayar. Ya kayak di warung-warung itu. Makan baru bayar. Nah, karena beli itu tadi, falamma akalat ta'am. Ketika horor ini memakan makanan dan tidak ada sisa sedikit pun kecuali satu satu suapan atau 2 suapan lah tinggal sedikit, maka penipu ini, Toror ini keluar keluar dengan alasan mau kencing. Ya kan tipu daya orang penipu kok. Sebelum habis tinggal 1 suapan atau 2 suapan dia keluar dengan alasan dia katanya mau kencing. Dengan tipu daya lah pokoknya. Lalu ketika tamu itu idza arada ad-dhaif al-khuruja kana ya'khudhuhu rawas. Dan ketika orang tamu tadi laki-laki yang ada di pasar, ditemui di pasar itu ingin keluar, maka si siapa, tukang warungnya itu mengambil apa, ya nagihnya sama tamu tadi. Wa yatlu minhu thamara ras, dan minta harga daripada yang telah dimakan tadi, ras itu tadi, kepala. Makanan-makanan yang dimakan tadi. Setelah setelah diminta begitu padahal dia nggak makan, makanya pokoknya dia namanya penipu ini jadi. Maka tamu itu mengatakan, "Ana dhaifu fulan, saya tamunya fulan ini, mestinya yang bayar dia." Mestinya yang bayar dia. Tapi kemudian Rawas ini, apa, mengatakan, "Aku nggak tahu, ana la adri manid dhaif."
Saya tidak tahu, yang penting saya nggak tahu siapa yang tamu sama yang ditamui. Siapa yang menjadi tamu, siapa yang tuan rumahnya. Yang penting bagiku adalah harga daripada makanan yang telah dimakan. Dan perempuan apa, penipu ini selama hidupnya ya begitu terus itu, sering nipu orang. Di kehidupannya itu begitu. Jadi ya namanya juga penipu, begitu terus. Nah ini kemudian falamma marido teror maradul maut istajara rajulaini. Lalu ketika penipu ini sakit, sakit yang menjadikan dia ini mati, maka seorang penipu itu menyewa dua laki-laki. Kullu wahidin minhuma bidinar, satu orang disewa satu dinar. Wa atolahuma dinaraini. Maka kalau dua orang berarti dua dinar. Masing-masing dapat satu dinar. Disewa oleh penipu ini. Dan seorang penipu itu kemudian mengatakan, ana idza ana mitu faqula khalfa janazati ni'mar rajulu hadza. Kana rajulan shalihan muhsinan. Wala tatrukani hatta tarji'a min dafni. Kata penipu itu, yang kepada orang yang disewa dua orang itu tadi. Baik fulan, dua orang, kalau saya mati, maka katakanlah di belakang jenazahku, ni'mar rajulu hadza, sebaik-baik orang adalah ini mayit. Mayit ini adalah seorang laki-laki yang soleh dan berbuat baik, muhsin. Orang yang baik, Masya Allah, orang yang soleh. Dan jangan kau tinggalkan diriku sampai kau kembali. Kembali setelah memakamkanku. Kata dia, ini pesannya. Padahal dia itu penipu. Pesannya begitu, menyewa dua orang dengan pesan, awas kamu, kalau saya sudah mati, maka katakanlah, ketika kau mengiring jenazahku, ni'mar rajulu hadza, kana rajulan shalihan muhsinan. Katakanlah, oh sebaik-baik orang adalah dia, si mayit ini. Dia adalah orang yang soleh, orang yang muhsin, yang selalu berbuat baik. Dan kalian jangan tinggalkan aku sampai kau kembali dari pemakaman. Nah, ini pesannya. Falamma mata kana yaqulani khalfa janazatihi ni'mar rajulu hadza kana rajulan shalihan muhsinan. Hatta farahu minad dafni wa raja'u. Setelah mati sesuai dengan rencana awal, ini namanya penipu. Maka dua orang yang disewa itu kemudian menjalankan amanatnya, menjalankan pesannya sesuai dengan pesanannya. Di belakang jenazahnya itu mengatakan, ni'mar rajulu hadza kana rajulan shalihan muhsinan. Sebaik-baik orang adalah dia, si mayit ini. Dahulu dia waktu di dunia sebelum mati adalah orang yang soleh, orang yang selalu berbuat baik. Sampai kemudian pemakaman selesai, semua pun selesai, dan pada pulang tuh yang mengiring jenazah itu. Dan masuklah dua malaikat fi qabrihi, di pemakamannya, di kuburannya, di alam barzakh. Dua malaikat masuk, yang biasa seperti kita ketahui untuk menanyai, untuk bertanya kepada mayit yang baru dimasukkan ke kuburan itu. Lalu fasami'a nidaan. Kedua orang tadi yang disewa itu mendengar ada panggilan.
Ada panggilan yang berbunyi panggilan ini, "Utruka abdi innahu 'asha bil hilah wa mata bil hilah, ghufira lit-tarar bi syahadati syahidaini wa in kana majhuraini." Jadi ini namanya penipu, kata malaikat ada pepanggilan, "Tinggalkanlah hambaku, dia hidup dengan penuh tipu muslihat dan mati pun dengan tipu muslihat." Hambaku itu, sang penipu itu diampuni dengan syahadah penyaksiannya 2 orang yang disewa. Jadi mati hidupnya penipu, mati pun jadi penipu, tapi akhirnya diampuni oleh Allah. Ini ada cerita yang demikian. Ini, karena, disaksikan oleh orang bahwa mayit itu adalah mayit yang baik. Padahal aslinya kan jelek gitu. Jadi menyewa aslinya jahat, orang penipu, tapi dengan penyaksian 2 orang, dan penyaksian 2 orang itu kan penipuan juga karena aslinya jelek, kemudian aslinya buruk, jahat, tapi kemudian disaksikan oleh 2 orang itu bahwa orang mayit itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, ya akhirnya diampuni oleh Allah. Jadi man 'asya huwa innahu 'asya bil hilah wa mata bil hilah. Jadi dia hidupnya itu penuh dengan tipu muslihat, matinya pun dengan tipu muslihat. Ya namanya penipuan, tapi jangan kemudian dengan cerita-cerita seperti ini, itu kemudian kita tiru, itu tidak boleh. Kita masalah penyaksian itu ya kita harus, tapi dalam penipuan seperti itu jangan ditiru. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ketika kita beramal buruk, beramal jelek dalam penipuan kemudian langsung mati, kita kan nggak tahu. Berarti kita mati dalam berdosa. Ketika kita salah, kita berbuat yang tidak baik, jangan kemudian, "Wah, nanti kemudian saya akan meniru ini, pesen 2 orang gimana nanti supaya menyaksikan bahwa saya itu adalah orang yang baik meskipun aslinya tidak baik." Ya jangan begitu juga, karena itu tidak boleh, makanya tidak boleh ditiru seperti ini. Ini hanya gambaran saking ada hadis yang menyatakan seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang mayit itu mati dan Allah tahu bahwa mayit itu punya kesalahan, punya kejelekan, dan mayit yang jelek istilahnya. Tetapi kemudian disaksikan oleh para para pelayat bahwa itu adalah mayit yang baik, yang soleh, maka Allah katakan kepada para malaikat, "Isyhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li ibadi li abdi ma ilmi bihi." Itu ada hadis itu, maka itu sangat penting al-isyhad, menyaksikan bagaimana mayit. Cerita tadi sekali lagi jangan ditiru. Ini hanya sekedar sekedar cerita supaya kita jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Makanya sering saya jelaskan bagaimana ketika orang itu menjelang meninggal dunia atau sedang sakit, sudah kritis, maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertobat, dengan istighfar, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dzon, mengira dan menyangka bahkan yakin kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa kita, maka disitulah kita akan diberi oleh Allah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, ini penting sekali supaya kita ketahui bahwa ketika seseorang sebelum meninggal dunia kemudian husnudzon billah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dengan dalam hadis yang panjang cerita bagaimana orang yang mau diseret, mau dimasukkan ke neraka tetapi kemudian tidak jadi, bahkan jadinya dimasukkan ke surga berkat dia husnudzon billahi. Husnudzon kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan ana inda dzanni abdi, dan itu terutama pada
masa-masa kritis ya, pada masa-masa kritis menjelang kematian. Ini yang harus kita praktekkan. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, bugar, maka jangan begitu. Kita harus seimbang antara kita takut kepada Allah dan harapan kita kepada Allah. Kita harus menyeimbangkan antara roja dengan al-khauf. Tapi tetap alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah dengan demikian, dan mudah-mudahan memang betul adanya orang-orang yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh para pelayat-pelayat itu yang hadir bahwa kita ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang selalu berbuat baik ketika masih hidup, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Ini malah aman dari pertanyaan malaikat-malaikat. Apalagi kemudian dalam adat kita itu setelah pemakaman ada talqin. Jadi talqin itu seorang mayit itu ditalqin artinya itu dipelajari, dikasih tahu nanti ada malaikat yang akan datang. Kalau bertanya begini jawabannya begini. Itu namanya talqin. Jadi sebelum meninggal dunia juga begitu, setelah meninggal dunia tidak lepas dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya beruntung sekali kita menjadi umat Nabi agar kita ini menjadi orang yang beruntung di dunia juga di akhirat, yaitu dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita ini bisa mempraktekkan dan sudah menjadi adat yang seperti itu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan untuk saudara-saudara kita itu tetap dan terus berjalan dan memang betul menjadikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada si mayit. Dengan demikian, maka tidak ada salahnya ketika kita menerapkan apa yang ada dalam hadis, mempraktekkannya agar kita ini diampuni oleh Allah setelah meninggal dunia dan aman dari pertanyaan malaikat di pemakaman nanti setelah kita dikuburkan. Tetapi ingat bahwa seperti itu memang iya betul ada hadisnya, tetapi ingat bahwa semua itu kalau memang matinya itu husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah ya Rabb. Kalau matinya husnul khotimah maka akan ada proses seperti ini. Ada isyhad, bermanfaat isyhadnya. Akan berpengaruh membawa manfaat bagi si mayit. Akan mendapatkan doa, akan mendapatkan kiriman doa dan lain-lain. Dan tahu dari talqin yang dibacakan di pemakaman itu. Tetapi kalau matinya itu su'ul khotimah wal iyadu billah, maka semua itu tidak akan bermanfaat. Tidak ada faedahnya. Walaupun kita berusaha bagaimanapun, dengan penyaksian bagaimanapun, tapi kalau tidak husnul khotimah alias su'ul khotimah wal iyadu billah, maka ini tidak ada manfaat. Kalau sudah su'ul khotimah ini sudah alamat tidak bisa direka-reka, tidak bisa direkayasa. Makanya kita tidak tahu apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah yang kita harapkan, kita berdoa untuk meminta husnul khotimah, ya mudah-mudahan kita husnul khotimah, maka apa yang dilakukan dipraktekkan sebelum pemakaman dan ketika talqin dan doa-doa yang dikirimkan, maka akan sampai bermanfaat kepada si mayit itu. Ini dengan syarat yaitu husnul khotimah. Artinya nyambung. Doanya nyambung, penyaksiannya nyambung. Nah, kalau misalkan orang bukan Islam, yang su'ul khotimah kan berarti bukan Islam, bukan iman, Islam meninggal dunianya. Atau orang yang bukan Islam, siapa saja yang bukan Islam. Maka meskipun disaksikan orang ini baik ketika hidupnya, orang yang berbuat baik, Masya Allah, dermawan, dan lain-lain, maka penyaksiannya itu tidak ada guna. Maka
syarat mutlak kita bisa mengambil kemanfaatan dari isyhad, dari doa-doa yang dikirimkan siapapun yang ada di dunia ini, kalau memang kita ini husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Makanya penting ini, kita selalu berdoa bagaimana agar kita husnul khotimah. Walaupun kita tidak tahu akhirannya, tapi tetap kita optimis, kita dzon kepada Allah bahwa kita ini husnul khotimah dengan cara bagaimanapun. Makanya, amalan-amalan atau upaya-upaya untuk mencapai husnul khotimah ini harus selalu kita laksanakan, harus kita lakukan agar kita ini mendapatkan manfaat dari apa yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian hadis yang ke-30. Sampai di sini insyaallah besok kita memasuki hadis yang ke-31. Wallahu a'lam bishawab.